Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sama Bunda PAUD Kecamatan Malaka Barat, WWIPU Malaka Timur, saya mewakili. Yang saya hormati pula narasumber yang akan menjadi tim pendamping di kegiatan pendampingan Bunda PAUD ini, pengelola PAUD, tutor PAUD dari 5 PAUD yang hadir pada kesempatan ini yang saya hargai dan saya hormati. Puji Tuhan karena kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita berkumpul lagi di sini untuk satu kegiatan berikut, satu langkah lebih maju dari kegiatan pertama kita di beberapa minggu yang lalu. Hari ini kita akan membuat suatu kegiatan untuk penguatan tim pendamping dari beberapa narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini, yaitu Ibu Sekretaris Dinas sendiri dari Ketua Pokja Bunda PAUD, maaf tadi saya lupa, kemudian Bapak Edu dari Yayasan Karunia Perlindungan, Bapak Mikhail dari Yayasan Karunia Perlindungan Anak. Di yayasan ini juga banyak membantu kita di Malaka untuk pengembangan PAUD di beberapa desa, dan itu semua sudah jalan. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa hal menyangkut bagaimana kita menyediakan data, menyediakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan PAUD HI. Jadi beberapa minggu lalu sudah kita berkumpul di sini dan saya sudah tahu bahwa dari 5 PAUD yang kita undang, 4 baru saja menyelesaikan akreditasinya. Ada yang dapat B, ada yang dapat C, sehingga pada kesempatan sekarang ini belum bisa diakreditasi kembali, menunggu 2 atau 3 tahun ke depan. Sementara 1 PAUD harus dipersiapkan untuk memulai akreditasinya, yaitu PAUD Marcelinus. Nah, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Ibu Sekretaris Dinas, kalau boleh kelima PAUD ini kita upayakan untuk diajukan sebagai PAUD holistik integratif. Saya sudah membaca juga karena ini barang baru juga untuk saya. Saya sudah melihat bahwa sebenarnya kita sudah melakukan semuanya, ya. Layanan-layanan yang diperlukan untuk pelaporan ini sudah kita lakukan. Sehingga tinggal kita menertibkan administrasi kita, pencatatannya supaya dibaguskan. Apa-apa yang sudah kita lakukan yang sesuai dengan kriteria untuk PAUD HI ini kita kumpulkan, kita filekan, kemudian di-scan dan disimpan rapi di dalam file, sehingga pada waktunya ketika portal ini dibuka, kita siap untuk mendaftarkan diri dan kemudian mengupload data sesuai dengan permintaan orang. Sebenarnya pekerjaannya tidak susah, hanya karena kadang-kadang kita tidak biasa untuk mencatat dan mengarsipkan apa yang sudah kita lakukan. Ini bukan kelemahan kita di sini saja, tapi hampir di seluruh Indonesia ini kelemahan yang paling banyak kita temui itu adalah pencatatan, pengarsipan dan pelaporan. Ini di mana-mana kita temui. Tapi kalau kita berusaha untuk disiplin diri, maka sebenarnya hal ini tidak menjadi sulit. Kadang-kadang kita mau akreditasi 2 minggu lagi, hari ini baru kita lari ke sana kemari, cari semua file, siapkan semua file, scan semua file. Padahal kalau kita mau cicil sebenarnya ini bukan hal yang sulit. Saya di kampus dulu, saya adalah sebagai tim akreditasi, dan saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, jadi kita harus disiplin diri untuk mempunyai file-file itu di lemari arsip kita. Kriteria 1 sampai 8 masing-masing sudah ada filenya. Jadi ada kegiatan apa, ini masuk kriteria berapa? Layanan pendidikan masuk di kriteria 1. Jadi kita tinggal buat
kegiatan itu kita ada dokumentasinya, kita arsipkan. Nanti tinggal pada waktunya tinggal di scan karena semua sudah ada. Nah, jadi tujuan kegiatan kita pada hari ini, saya berterima kasih sekali karena Ibu Sekretaris Dinas bersedia hadir bersama kita, Bapak Michael dari Yayasan Karunia Perlindungan Anak yang juga berpengalaman membantu di Atambua untuk akreditasi PAUD HI ini juga hadir bersama kita. Jadi kita harapkan supaya dari hasil pembimbingan ini kita bisa paling tidak 5 dari 146 PAUD yang ada di Melaka bisa kita ajukan untuk mendapatkan akreditasi sebagai PAUD holistik integratif. Ya. Jadi saya mohon kerjasamanya semua pengelola PAUD bersama Bunda PAUD yang ada di kecamatan, Bunda PAUD yang ada di desa, kita bekerja bersama-sama. Kami siap membantu Ibu Sekretaris Dinas untuk mengajukan beberapa PAUD yang ada sekarang untuk PAUD holistik integratif. Ya, jadi untuk akreditasinya 4 PAUD ini sudah terakreditasi B dan C, sementara PAUD Marcelinus masih dalam rangka persiapan untuk akreditasinya, sehingga kalau bisa biar kita bekerja bersama-sama, saling memberikan informasi, jangan pelit informasi, ya. Tolong berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi teknis untuk bisa kita ajukan sebagai PAUD-PAUD yang memang berkualitas di kabupaten kita. Karena saya perlu sampaikan bahwa sampai saat ini, mudah-mudahan saya tidak salah, PAUD-PAUD yang ada di Malaka belum satu pun yang diakreditasi menjadi PAUD holistik integratif. Sementara kabupaten-kabupaten kita tetangga, ya mereka memang umurnya lebih tua dari kita, tapi mereka hampir mencapai 100% PAUD holistik integratif. Saya harap sebentar nanti Ibu Sekretaris Dinas juga bisa memberikan kita banyak masukan kaitan dengan persiapan untuk PAUD holistik integratif ini dan persiapan akreditasi untuk PAUD yang belum diakreditasi. Jadi kegiatan ini selanjutnya nanti akan diatur oleh panitia. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di akhir pertemuan kita ini kita sama-sama sepakat bahwa kita harus maju, Malaka harus punya PAUD yang sudah terakreditasi holistik integratif, sehingga kita di mata nasional kita juga punya nama. Bukan hanya untuk nama saja, tetapi paling tidak pendidikan PAUD yang kita punya di Malaka ini berkualitas. Di ketika PAUD kita berkualitas, orang tua berani untuk bayar mahal. Ya sekarang ini karena kita sudah terbiasa dengan pendidikan gratis. Tapi kalau di kota-kota, orang berani bayar mahal untuk suatu PAUD yang kualitasnya bagus. Hanya PAUD, bukan hanya PAUD, justru di PAUD inilah pendidikan dasar. Jadi kita harus sadari bahwa pendidikan anak usia dini ini bukan pendidikan pusmer, ya Ibu Sek, ya. Ini saya dapat informasi dari beliau. Jadi dulu PAUD ini tidak diperhatikan karena istilahnya harus buat pusmer, ya. Nah, mereka justru ini modal kita, modal bangsa, modal sumber daya manusia SDM ke depan ini yang mereka ini. Jadi pusmer ini yang bisa jadi guru, bisa jadi pejabat, bisa jadi segala macam. Kalau tidak diperhatikan dari sekarang, kapan? Dan ini justru usia emasnya harus diperhatikan, ya. Karena sudah lewat dari 8 tahun pendidikan kemampuan otaknya ini untuk menerima segala itu sudah jauh berkurang dibandingkan dengan dari kehamilan sampai dengan usia 8 tahun. Itu kita sebut golden period. Karena itu harus benar-benar kita manfaatkan isi otaknya itu dengan hal-hal yang positif yang berguna. Disinilah makanya pendidikan PAUD ini penting, ya. Jangan sudah SMA baru kita mau ajar mereka, percuma, ya. Justru di usia anak-anak ini, usia emas ini kita harus memberikan, mencekoki dengan banyak hal-hal positif yang berguna untuk hidupnya nanti. Kalau sekarang dicekoki, sampai besar dia tidak akan lupa. Dia tidak akan lupa memberi salam, dia tidak akan lupa untuk meminta permisi, dia tidak lupa meminta izin kalau dia keluar. Tapi kalau sudah SMA baru cari, oh selamat tinggal, ya.
tidak akan dapat lagi. Jadi sudah terlambat. Jadi saya kira kita harus sama-sama menyadari bahwa pendidikan anak usia dini ini adalah sangat penting. Ya, kalau kita sudah sadari, maka kita juga menganggap diri kita penting untuk memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Jadi saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari kita mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan membuat satu kesepakatan bersama-sama untuk menjadikan 5 PAUD yang ada sekarang sebagai PAUD holistik integratif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kalau kita mulainya agak terlambat. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang.